Iya, sudah bisa dimulai, Arya. Yang lain tolong dinyalakan kameranya juga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada partisipasi kepada teman-teman untuk bisa hadir di Zoom pada hari ini. Dan sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan pengangguran. Sudah muncul layarnya? Ya, sudah. Oh ya, baik. Sebelum kami memulai materi kami hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Prima Zarenet Sampang-Loli. Yang kedua itu Sida Priyotomo, dan yang ketiga itu Gabriel Indri Arianti Lawang. Untuk tidak menunggu lama, kami langsung memulai kepada pemateri pertama untuk membahas terkait dengan definisi pengangguran. Kami persilakan kepada teman-teman kelompok 5 untuk membahas terkait dengan definisi pengangguran. Baik, adapun definisi dari pengangguran itu sendiri yaitu diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Next slide, moderator. Nah, adapun penyebab terjadinya pengangguran, yaitu yang pertama besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja masyarakat. Yang kedua yaitu masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah. Selanjutnya yaitu adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Selanjutnya yaitu tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Penyebab selanjutnya yaitu pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Selanjutnya yaitu ada harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, persaingan pasar modal, masalah geografis atau jauh dari perkotaan dan kemiskinan. Next slide, moderator. Nah, adapun dampak yang diakibatkan dari adanya pengangguran yang pertama yaitu berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Selanjutnya yaitu meningkatkan angka kriminalitas, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan, menurunkan daya saing, meningkatkan dan dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Selain itu, dapat juga menyebabkan kondisi politik di suatu negara menjadi tidak stabil dan dapat meningkatkan konflik dalam rumah tangga. Selanjutnya. Nah, adapun jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan penyebabnya. Di sini ada beberapa yaitu pengangguran musiman, siklis, deflasioner, voluntary, struktural, teknologi, dan pengangguran friksional. Dan jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Saya kembalikan ke moderator.
Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk pemateri selanjutnya akan membahas tentang hubungan antara ekonomi dengan terhadap pengangguran. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan materi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo. Ya, terdengar jelas. Oke, saya lanjutkan. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dijelaskan dengan hukum Okun atau Okun's Law, diambil dari nama Arthur Okun. Ekonom yang pertama kali mempelajarinya, James Burke, yang menyatakan adanya pengaruh empiris antara pengangguran dengan output dalam siklus bisnis. Hasil studi empirisnya menunjukkan bahwa penambahan 1 poin pengangguran akan mengurangi GDP atau Gross Domestic Product sebesar 2%. Ini berarti terdapat pengaruh yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dan juga sebaliknya, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan materi analisis datanya. Ya, baik, terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan analisis data berdasarkan hasil diskusi kami terkait dengan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Oke. Pada slide di layar teman-teman ini menunjukkan gambaran umum terkait dengan bagaimana tingkat pengangguran terbuka baik secara gender maupun daerah tempat tinggal serta provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi serta terendah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka mencapai sebesar 6,26. Bukan 6,62, ini yang di slide ini typo, ada sedikit typo, yang berarti bahwasanya kita asumsikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia terdapat sekitar 6 orang penganggur. Nah, hasil Sakernas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mempunyai tren yang meningkat. Namun pada Februari 2021, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena menurunnya angka kasus pandemi COVID-19, ya, di mana pemberlakuan kegiatan sosial sudah berjalan dengan normal, sehingga di mana terjadi kondisi pasar kerja di Indonesia menjadi sedikit stabil. Apabila kita bandingkan dengan Agustus tahun 2019 silam, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 1,84%, sedangkan untuk Februari 2020 terjadi peningkatan sebesar 2,13%. Berikut tingkat pengangguran perkotaan berdasarkan provinsi di Indonesia. Dari slide ini kita bisa lihat bahwasanya dari Februari 2020 hingga Februari 2021 terjadi fluktuatif dalam laju tingkat pengangguran terbuka. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tingkat pengangguran tertinggi itu berasal dari Kepulauan Riau sebesar 10,12%, Banten 9,01%, dan Jawa Barat yang ketiga sebesar 8,92%. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terendah yaitu berasal dari Sulawesi Barat sebesar 3,28%, Nusa Tenggara Timur sebesar 3,38%, dan Gorontalo sebesar 3,41%. Nah, dari keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia, kita bisa simpulkan bahwa untuk keseluruhannya itu pada Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yaitu sebesar 4,94%. Untuk bulan Agustus 2020 sebesar 7,07%, dan Februari 2021 sebesar 6,26%.
Berikutnya, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tingkat pengangguran mengalami secara fluktuatif, di mana tingkat pengangguran pada laki-laki sebesar 5,13% pada Februari 2020, pada Agustus 2020 sebesar 7,46%, dan pada Februari 2021 sebesar 6,81%. Sedangkan pada perempuan di Februari 2020 sebesar 4,65%, Agustus 2020 sebesar 6,46%, dan Februari 2021 sebesar 5,41%. Berikutnya, tingkat pengangguran terbuka menurut daerah tempat tinggal yaitu terbagi menjadi dua, yaitu perkotaan dan pedesaan. Nah, untuk aspek perkotaan kita bisa lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di perkotaan yaitu pada Februari 2020 sebesar 6,12%, pada Agustus 2020 sebesar 8,98%, dan Februari 2021 sebesar 8,0%. Sedangkan pada pedesaan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 3,49%, untuk Agustus 2020 sebesar 4,71%, dan Februari 2021 sebesar 4,11%. Di sini juga baik gender maupun tempat tinggal adanya perubahan struktur dari tingkat pengangguran terbuka ini terjadi secara fluktuatif juga. Baik, untuk menutup presentasi kami hari ini, sebelum membuka sesi tanya jawab, saya akan membaca kesimpulan dari materi hari ini. Masalah pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting untuk diselesaikan dengan mengingat bahwasanya angka atau besaran tingkat pengangguran yang terus meningkat setiap tahun diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk dan total angkatan kerja di Indonesia. Di mana peningkatan tingkat pengangguran di Indonesia terjadi karena adanya peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang gagal, serta gagal menciptakan lapangan kerja yang baru. Hal ini membuat masyarakat bekerja keras untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya yang tidak dapat diwujudkan. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menekan angka pengangguran. Dengan semakin banyak orang yang bekerja atau yang produktif, maka itu akan dapat mengurangi angka pengangguran khususnya di Indonesia. Demikian presentasi kami pada hari ini. Kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kami membaginya dalam dua sesi. Untuk sesi pertama kami persilakan kepada kelompok 1 sampai kelompok 6. Untuk sesi 2 kepada kelompok 7 sampai kelompok 11. Sebelum dilanjut, bisa saya potong dulu sedikit, Arya? Bisa. Jadi nantinya ini untuk diskusi kita adakan dulu sesi pertama. Nanti pada saat semua kelompok telah kelompok 1 sampai 6 sudah bertanya ke kelompok 5, nanti kan pasti kalian minta jeda sedikit. Nah, pada saat ada jedanya, kita persilakan ke kelompok 6 dulu untuk presentasi, terus sekaligus juga mereka buka sesi diskusi untuk sesi yang pertama. Nanti setelah mereka juga cari jawaban, di situ nih waktunya kelompok 5 lagi untuk jawab pertanyaannya. Nanti kalau misal ada waktu luang, ya kita nanti buka sesi kedua. Begitu, ya? Ya, oke, kan. Terima kasih. Ya, sebelumnya juga yang kepada teman-teman yang mau bertanya, tolong disebutkan nama kelompok sama NIM-nya, supaya bisa saya jadikan catatanku di sini, karena Ibu tadi minta yang bertanya itu tetap dicatat. Oke? Baik, untuk tidak memperlama, untuk bersingkat waktu, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk bertanya kepada kami. Kami persilakan. Ya, baiklah. Saya Nurul Fitria Rahman, NIM 01191005 dari kelompok 1. Jadi yang saya mau tanyakan begini,
menurut Anda, apakah seorang yang awalnya itu pengangguran, kemudian menjadi TKI ilegal, yang artinya itu dia tidak diketahui oleh pemerintah. Nah, apakah dia ini masih disebut pengangguran atau pekerja? Kan yang diketahui pemerintah itu dia ini seorang pengangguran, tapi dia bekerja sebagai TKI ilegal, gitu. Jadi secara diam-diam, menurut Anda, apakah ini masih disebut pengangguran atau pekerja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 2, kami persilakan untuk bertanya kepada kelompok kami. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramli dari kelompok 2 NIM A01191082. Ya, mungkin langsung aja. Kan bisa kita ketahui bersama bahwa pengangguran di Indonesia ini semakin tahun masalah pengangguran itu tidak pernah terselesaikan lah, tidak pernah terpisahkan lah. Ya, karena di sini saya mau bertanya kepada kelompok 2, menurut kelompok Anda, menurut teman-teman kelompok 5, sebenarnya pengangguran yang ada di Indonesia itu termasuk jenis pengangguran apa yang terbanyak di Indonesia? Pengangguran apa yang terbanyak di Indonesia? Yang kita lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 3, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Waode Fadilatunisa, NIM A0111911024, perwakilan kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, dalam materi kelompok 5 disebutkan bahwa salah satu penyebab pengangguran yaitu besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Pertanyaan saya, apakah ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Jika ada, tolong jelaskan, dan apakah solusi tersebut sudah terlaksana dengan baik? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 4, kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Andi Rizky Kahar, NIM A01191037 dari kelompok 5. Pertanyaan saya, dari slide tadi ada dipaparkan tentang jenis-jenis pengangguran. Salah satunya yaitu pengangguran voluntary. Nah, apakah penyebab dari pengangguran voluntary dan bagaimana contoh dari pengangguran jenis itu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk kelompok 6, kami persilahkan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Endri Niar, NIM A01191135. Ingin bertanya, jelaskan apa yang menyebabkan tenaga kerja di desa dan kota tidak seimbang dan bagaimana solusinya dalam menyelesaikan permasalahan masalah tersebut agar keduanya mendapat keseimbangan pekerjaan secara merata dan tidak terjadi pengangguran. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kami izinkan kami untuk 5 menit untuk mendiskusikan atas pertanyaan kelompok-kelompok yang sudah bertanya kepada kami. Untuk itu saya persilakan kembalikan kepada ketua kelas untuk mempersilakan kelompok selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi. Sekian dan terima kasih. Bisa ditutup nih share screen, Maria. Ya, kelompok 6, Indah dan kawan-kawan sudah siap nih, Pak? Iya. Ya, silakan nih dimulai.
Baik, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang konsep modal manusia. Perkenalkan, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 6. Pertama, ada Indah Junior. Kedua, ada saya sendiri, Uswatun Hasanata Lesang sebagai moderator. Selanjutnya ada Ramadanti Indah Azari Nasution dan ada Argi Citra. Oke. Baik, selanjutnya komponen human capital akan dijelaskan oleh Indah Junior. Kepada Indah Junior, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan definisi dari konsep modal manusia. Konsep human capital dapat didefinisikan menjadi 3. Konsep pertama adalah human capital sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini dijelaskan oleh Rastogi pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan Bisa teman-teman kelompok 6 yang lain bantu backup dulu, karena kayaknya Indah lagi gangguan jaringan. Baik, konsep pertama adalah human capital sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Konsep kedua yaitu menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Dan konsep ketiga itu memandang human capital melalui perspektif orientasi produksi. Baik, selanjutnya komponen modal manusia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Modal manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada 6 komponen dari modal manusia, yakni pertama ada modal intelektual atau intelektual kapital. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang yang mengelola ancaman dalam kehidupan. Banyak pakar yang mengatakan bahwa modal intelektual sangat besar peranannya di dalam menambah nilai suatu kegiatan. Yang kedua ada modal emosional atau emotional capital. Goleman 1997 menggunakan istilah emotional intelligence untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Banyak penelitian menunjukkan bahwa intelijensi emosional ini lebih menentukan kesuksesan hidup seseorang dibanding dengan IQ. Beberapa tahun terakhir ini banyak pembicaraan tentang pentingnya peran intelijensi emosional dalam menunjang kesuksesan hidup manusia. Yang ketiga itu ada modal sosial atau social capital. Istilah modal sosial pertama kali muncul di tahun 1916 di saat ada diskusi tentang upaya membangun pusat pembelajaran masyarakat. Pembahasan tentang konsep modal sosial semakin hangat setelah munculnya tulisan Robert
Putnam 1993 dalam Ancuk 1998 yang menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat Amerika yang semakin menurun dalam hal kelekatan antar sesama warga. Pandangan para ahli dalam mendefinisikan konsep modal sosial dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial atau social network, sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Yang keempat itu ada Yang keempat itu ada modal ketabahan atau adversity capital. Konsep modal ketabahan berasal dari pandangan Paul 1997 dalam Ancuk 2002 yang ditulis dalam buku Adversity Equation, Turning Obstacles into Opportunities. Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, apakah itu kehidupan pribadi ataukah kehidupan organisasi. Ketika menghadapi kesulitan atau problem yang belum terpecahkan, hanya mereka yang tabah yang akan berhasil menyelesaikannya. Kelima, ada modal moral atau morality capital. Modal moral telah banyak dibicarakan oleh para ahli. Salah satu buku yang membicarakan aspek modal ini adalah Moral Intelligence Enhancing Business Performance and Leadership Success yang ditulis oleh Doug Lennick dan Fred Kael 2005. Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan. Apakah itu kehidupan pribadi ataukah Terdapat 4 komponen modal moral yang membuat seseorang memiliki kecerdasan moral yang tinggi, yaitu integritas, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, dan penyayang dan pemaaf. Dan terakhir ada modal kesehatan. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal tersebut muncul dengan maksimal. Oleh karena itu, kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Selanjutnya, pengembangan modal manusia akan dijelaskan oleh Ramadanti. Kepada Ramadanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan modal manusia. Proses pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan, pada umumnya sangat bersifat individual dan kurang menekankan pada belajar kelompok. Selain itu, proses pendidikan biasanya hanya berfokus pada pengembangan aspek kognitif. Sementara modal manusia adalah bagian dari proses yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga bersifat efektif. Modal sosial muncul dari hasil kerjasama antar individu. Oleh karenanya, pembentukan modal manusia hanya bisa dilakukan dengan efektif apabila melibatkan sejumlah orang yang bekerja sama dalam sebuah kelompok. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belajar bersama dalam kelompok dapat meningkatkan hasil kerja kelompok dan perasaan menyatu dalam organisasi. Salah satu bentuk diklat yang paling efektif adalah pembentukan kerjasama tim yang dilakukan melalui pelatihan berdasarkan pengalaman di alam terbuka. Pengalaman melaksanakan kegiatan outbound management training ini menunjukkan bahwa kerjasama tim dan antar tim semakin meningkat pada berbagai organisasi yang menggunakan metode tersebut. Maraknya penggunaan pelatihan di alam terbuka dengan melibatkan belajar dalam kelompok di berbagai perusahaan menunjukkan bahwa metode ini dianggap efektif dalam membangun kerjasama kelompok. Tidak hanya di lembaga bisnis, kini semakin banyak organisasi pemerintah yang mengembangkan organisasinya melalui penerapan pelatihan kelompok di alam terbuka. Pendidikan karakter untuk mengembangkan kemampuan individu agar bisa berinteraksi dengan orang lain juga perlu dilakukan guna peningkatan modal manusia. Selain melalui pelatihan, modal sosial dapat pula ditingkatkan dengan upaya silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan bersama, misalnya kegiatan olahraga, saling mengunjungi, pengajian bersama, dan sebagainya. Kontak sosial seperti ini diyakini akan lebih menumbuhkan rasa saling kenal mengenal. Tentu upaya seperti ini akan memakan biaya, tetapi perlu disadari bahwa itu adalah sebuah investasi yang akan menghasilkan nilai, yaitu kebersamaan. Namun, yang perlu kita ingat bahwa semua penunjang kelahiran modal manusia ini sangat ditentukan oleh pendidikan dalam keluarga. Dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menghargai, sifat kepribadian yang mendasari pembentukan modal sosial akan mudah tumbuh dan berkembang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya pengukuran modal manusia yang akan dijelaskan oleh Argi Citra. Kepada Argi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pengukuran modal manusia. Seperti telah didefinisikan sebelumnya, modal manusia adalah sebuah konsep yang kompleks yang memiliki banyak dimensi dan dapat diperoleh dalam berbagai cara termasuk di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan sebagainya. Modal manusia tidak berwujud dan ketersediaannya tidak langsung bisa diamati seperti modal fisik. Oleh karena itu, semua perkiraan stok modal manusia harus dibangun secara tidak langsung. Next. Kemudian ada pendekatan umum atau konvensional untuk mengukur modal manusia yang telah didokumentasikan dalam literatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, the cost-based approach. Pendekatan umum untuk mengukur modal manusia adalah metode biaya produksi yang mengestimasi modal manusia berdasarkan biaya yang dikeluarkan orang tua untuk membesarkan anak mereka. Yang kedua ada the income-based approach. Pendekatan ini didasarkan pada tingkat pengembalian yang diterima individu dari pasar tenaga kerja melalui seluruh investasi pendidikan. Yang terakhir ada the education-based approach. Alasan untuk metode ini adalah bahwa indikator ini berhubungan erat dengan investasi dalam pendidikan dan bahwa investasi pada pendidikan merupakan elemen kunci dalam pembentukan modal manusia. Next. Berikut merupakan contoh analisis modal manusia. Next. Next. Analisisnya, pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya menambah cara-cara melaksanakan kerja yang baik dan juga dapat mengambil keputusan dalam pekerjaan atau dengan kata lain, pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas akan tetapi juga merupakan landasan untuk pengembangan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Semakin tinggi tamatan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Next. Semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Pendidikan formal merupakan persyaratan teknis yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesempatan kerja. Selain itu, tingkat upah juga memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin tinggi pula kemampuan untuk meningkatkan kualitas seseorang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dan tingkat upah diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran dengan asumsi tersedianya lapangan pekerjaan formal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kualitas seseorang atau tenaga kerja, maka peluang untuk bekerja semakin luas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawabnya menjadi 2 sesi. Sesi pertama kelompok 1 sampai kelompok 5, dan sesi 2 kelompok 7 sampai kelompok 11. Baik, langsung saja masuk ke sesi pertama, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 5 yang akan memaparkan pertanyaannya kepada kelompok 1 untuk diharap untuk memberikan pertanyaannya. Baik. Persilahkan. Maaf, sebelumnya saya potong dulu. Tadi kan maksudku supaya dapat semua giliran kelompok untuk bertanya. Untuk sesi pertamanya kelompok 6, kita mulai dengan kelompok sisanya tadi yang belum bertanya di kelompok pengangguran. Nanti kalau misal ada waktu luang baru kita buka sesi kedua, karena kan ada 2 kelompok yang presentasi, takutnya enggak sampai nanti. Jadi enggak semua kelompok bisa bertanya. Oh ya, maaf.
Baik, langsung saja dipersilakan untuk kelompok 7 untuk memberikan pertanyaannya. Persilahkan untuk kelompok 7. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Amriani, NIM A0111911068, ingin bertanya, bagaimana kondisi modal manusia Indonesia sebelum pandemi dan setelah adanya pandemi COVID-19 sekarang ini? Apa perbedaannya? Dan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap kondisi modal manusia di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 8 untuk memberikan pertanyaannya. Dipersilakan kelompok 8. Baik, perkenalkan saya Sukmania, NIM A01191195, perwakilan dari kelompok 8. Dalam teori human capital, pendidikan dan pelatihan itu dipandang sebagai investasi terhadap tenaga kerja agar dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Tantangan dalam human capital timbul pada saat investasi SDM bersifat under investment, artinya setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan, tidak terjadi perubahan apapun terhadap tenaga kerja. Pertanyaan saya, bagaimana kelompok 6 melihat hal tersebut dan apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 9 untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Indira Reskia dari perwakilan dari kelompok 9. Jadi, seperti yang teman-teman katakan tadi, ada 3 pendekatan yang digunakan untuk mengukur modal manusia ini. Pertanyaan saya, dari ketiga pengukuran modal manusia tersebut, yang manakah yang paling efektif dan sering digunakan, dan mungkin juga teman-teman bisa memaparkan kelebihan dan kelemahan dari ketiga pendekatan ini. Nah, selanjutnya, sebenarnya tujuan dari pengukuran modal manusia ini sendiri itu apa? Kurang lebih seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan untuk kelompok 10 menyampaikan pertanyaannya. Kepada kelompok 10 dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Saputra dari kelompok 10, angkatan 2019, NIM terakhir 015. Jadi saya mau bertanya ke teman-teman kelompok 6. Dalam presentasinya tadi kan terdapat 6 jenis modal pada manusia, yaitu modal intelektual, sosial, emosional, moral, kesehatan, dan ketabahan. Nah, dari 6 komponen ini, saya akan menanyakan satu hal mengenai modal ketabahan. Apakah modal ketabahan itu murni anugerah yang dimiliki manusia sejak lahir, ataukah ada faktor lain yang membentuk ketabahan manusia ini? Jika ada, tolong dijelaskan. Terima kasih teman-teman kelompok 6. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 11 untuk memberikan pertanyaannya. Pada kelompok 11 dipersilahkan. Baik, nama saya Gabriel James Sambe, NIM A01119110. Saya ingin bertanya, tadi telah dijelaskan mengenai 6 komponen itu, komponen modal manusia, salah satunya itu komponen intelektual. Berbicara intelektual dalam hal jam terbang atau pengalaman kerja itu yang didapati perusahaan startup yang tidak sedikit membatasi kontrak kerja pada umur yang 35-40 tahun. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah yang terkait faktor usia ini secara intelektual? Umur yang 35-40 tahun ke atas itu sudah lebih banyak dalam hal pengalaman kerja, sudah lebih baik dalam hal pengalaman kerja dibanding fresh graduate. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon teman-teman berikan kami waktu sekitar berapa menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan
teman-teman. Saya kembalikan kepada Kuan. Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Jadi sekarang bisa kembali ke kelompok 5. Sudah selesai cari jawabannya, Arya? Sudah. Oh ya, bisa dilanjut. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan, untuk pertanyaan pertama itu kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa penyebab adanya pengangguran voluntary dan bagaimana contoh dari pengangguran jenis ini? Pertanyaan ini akan saya jawab sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pengangguran voluntary adalah seseorang yang sengaja tidak bekerja karena merasa sudah tidak membutuhkan penghasilan lagi. Mereka itu sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Orang tersebut tidak memiliki hasrat untuk memiliki sesuatu, di mana bisa disimpulkan bahwa pengangguran voluntary ini adalah seseorang yang memilih untuk tidak bekerja. Pilihan tidak bekerja tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang mengharuskan orang tinggal di rumah atau tidak mampu bekerja. Nah, penyebab ini bisa dijelaskan oleh beberapa hal. Yang pertama itu memiliki kekayaan yang cukup banyak, di mana seseorang yang memilih menganggur karena memang mereka sudah memiliki cukup uang untuk membiayai hidupnya tanpa harus bekerja. Di mana ia telah memiliki segalanya, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang harus dicari oleh orang tersebut. Orang seperti ini biasanya tidak memiliki keinginan sama sekali karena semua kebutuhannya sudah dipenuhi tanpa ada usaha sedikit pun. Mereka itu sudah merasa tidak ada tanggungan lagi untuk mencari pekerjaan atau mencari penghasilan yang ia inginkan. Untuk yang kedua itu, alasan yang kedua itu, mereka itu tidak bekerja, menganggap bahwa tidak bekerja adalah pilihan. Karena terdapat hal-hal lain yang lebih penting daripada bekerja, sehingga orang tersebut memilih untuk tidak bekerja. Pilihan tersebut terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendasari keputusan tersebut. Yang ketiga itu, mereka memiliki tanggung jawab pendidikan. Seperti kita sekarang ini sebagai mahasiswa, di mana seseorang yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pendidikannya, mereka tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan uang atau bekerja atau melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir itu memperoleh hadiah undian yang besar, seperti mungkin keberuntungan atau dari hasil lotre, di mana ketika mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba, mungkin seseorang akan merasa kebingungan dalam mengonsumsi atau menggunakan uang tersebut, sehingga orang tersebut tidak memiliki keputusan untuk tidak bekerja. Nah, keputusan tersebut itu menjadi salah satu penyebab orang untuk tidak memiliki kemauan untuk bekerja. Untuk contoh pengangguran voluntary itu seperti yang tadi bilang, yang pertama itu kita sebagai mahasiswa, di mana kita sebagai pelajar atau mahasiswa, di mana kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikannya daripada untuk mencari pekerjaan. Terus yang kedua itu contoh pengangguran voluntary itu yaitu ibu rumah tangga, di mana seorang ibu rumah tangga harus mengurus segala urusan di rumah. Ibu rumah tangga lebih memutuskan untuk tidak bekerja sehingga sukarela. Hal tersebut keputusan yang diambil berdasarkan urgensi masing-masing individu, sehingga seseorang itu memiliki prioritas tersendiri dalam memiliki tindakan yang akan dikerjakan. Dan yang terakhir itu menurut kelompok kami itu adalah pewaris kekayaan, di mana seseorang yang memiliki harta warisan yang banyak akan diberikan langsung kepada keluarga, sehingga tidak perlu lagi bekerja keras untuk menghasilkan pendapatan yang besar, akibat dari ia telah mendapatkan harta warisan yang cukup berlimpah, sehingga dia tidak memiliki hasrat yang tinggi untuk ingin mencari pekerjaan untuk bisa mendapatkan uang. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada penanya, apakah ada yang ingin ditanggapi? Kepada kelompok keempat. Makasih atas jawabannya, saya rasa cukup. Ya baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari kelompok
kelompok 2, kami persilakan kepada Sido untuk menjawab pertanyaan terkait dengan jenis pengangguran jenis mana yang paling baik terjadi di Indonesia dan mengapa hal tersebut terjadi. Kami persilakan kepada teman kami Sido untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, menurut Anda yang mana jenis pengangguran yang paling banyak terjadi di Indonesia dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jenis pengangguran yang paling mendominasi di Indonesia yaitu jenis pengangguran siklis. Pengangguran siklis merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, yang menyebabkan banyaknya pengangguran siklis di Indonesia paling utama disebabkan oleh adanya pandemi yang sedang melanda negara kita, di mana dengan adanya pandemi COVID-19, sektor ekonomilah yang paling merasakan imbas. Ekonomi nasional menjadi tidak stabil dan mengalami krisis, dimulai dari banyaknya perusahaan yang kolaps atau gulung tikar, sehingga banyak tenaga kerja yang terkena PHK dan menjadi pengangguran. Saya rasa itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Sido. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanggapi atas jawaban kami? Ya, terima kasih. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk sekarang ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dijawab oleh saya sendiri. Inti dari pertanyaannya tadi itu, apakah TKI ilegal itu termasuk pengangguran atau termasuk pekerja? Untuk kelompok 1, berdasarkan hasil diskusi kami, sebenarnya pada dasarnya itu warga negara Indonesia banyak menjadi tenaga kerja di Indonesia di negara asing. Selain itu, dengan membuka tenaga kerja, dengan membuka kerjasama untuk mengirimkan tenaga kerja di Indonesia ke negara asing, maka dapat membuka peluang baru dan lapangan kerja lebih luas untuk warga yang mengalami pengangguran. Nah, melihat fenomena hal tersebut yang terkait dengan TKI ilegal, alasan banyaknya TKI ilegal ini disebabkan karena membuat dokumen itu susah dan prosesnya lama. Selain itu, banyak juga TKI yang tidak tahu cara dalam memproses dokumen itu menjadi legal. Nah, maka dari itu, terdapat TKI yang mungkin tipu agen, ada juga yang tipu perusahaan, ada juga yang kemauannya sendiri, dan ada juga yang ke sana secara legal, tapi karena ada masalah, sehingga dia lari dari daerah negara tersebut atau negara tujuan tersebut secara ilegal, sehingga akhirnya dia tidak mempunyai dokumen, bahkan paspor yang dipegang oleh majikan atau pemilik perusahaan ataupun sebagainya. Nah, banyak perubahan orang menjadi ilegal, salah satunya masuk dengan cara visa turis, sehingga ternyata dia bekerja secara ilegal. Inilah salah satu opsi untuk pemulangan TKI yang bermasalah atau mengalami deportasi. Nah, melihat kejadian demikian, bahwasanya dari kesimpulan kami bahwa TKI ilegal itu secara administrasi tidak terhitung dalam sensus penduduk sebagai tenaga kerja, sehingga ketika ia di luar negeri, ia tidak dapat terhitung sebagai tenaga kerja karena termasuk tenaga kerja ilegal, karena masuk secara ilegal, dan tidak memiliki, karena selain itu dia juga tidak memiliki dokumen resmi, sehingga dapat dikatakan sebagai pengangguran tersembunyi, di mana mereka masih dikatakan bekerja karena memang mereka tujuan untuk bekerja, namun mereka secara ilegal atau tidak resmi masuk ke negara lain sehingga tidak dapat diketahui oleh pemerintah. Sehingga
pendapatan yang ia diperoleh nanti itu otomatis tidak akan masuk ke dalam pendapatan negara dan tidak memiliki kontribusi kepada negara karena ia di dalam negeri tercatat sebagai pengangguran di dalam sensus penduduk, bukan sebagai angkatan kerja. Nah, inilah yang menjadi problem, yang menjadi pusat perhatian pemerintah sekarang ini dalam melakukan imigrasi penduduk dari suatu negara ke negara lain, sehingga dapat dipertegas lagi kebijakan yang diterapkan dan diberikan sosialisasi kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan ke luar negeri ke depan, sehingga dapat melakukan prosedur dengan baik, sehingga tidak terjadi kesulitan lagi dalam mendata dan melakukan proses pemulangan ketika sudah ingin kembali ke Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada penanya di kelompok 1. Apakah jawaban saya bisa diterima atau ada yang ingin ditanggapi? Baiklah, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik, berikutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Saudari Gabriel Indri. Kepada saudari kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudari Waode Fadilatun dari kelompok 3. Nah, inti dari pertanyaannya yaitu apa solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada, dan apakah solusi yang diberikan oleh pemerintah itu sudah berjalan dengan efektif. Nah, saat sekarang itu sejak tahun 2015 pemerintah telah menggencarkan mendorong investasi dan ekspor demi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, selain itu oleh pemerintah yaitu program Padat Karya. Nah, program ini merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan dari program Padat Karya ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang telah mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap mereka. Nah, penciptaan lapangan kerja yang lebih besar diperlukan untuk menyerap pengangguran. Nah, kelompok kami menemukan pada salah satu artikel yang memuat bahwa pada tahun 2015 lalu, Bapak Presiden Jokowi telah meluncurkan program dengan nama Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja. Nah, dari program ini sebanyak 16 perusahaan investasi padat karya, terutama di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, itu mampu untuk menyerap tenaga kerja sedikitnya sekitar 121.285 orang dalam waktu kurun 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Nah, kami pun mencari data di BPS, yaitu pada tahun 2015 itu tingkat pengangguran ada pada angka 6,18% dan turun pada tahun 2016 menjadi 5,61%, 2017 juga turun menjadi 5,50%. Dan 2019 juga turun menjadi 5,28%. Begitupun di tahun 2020 juga turun menjadi
94%. Namun ketika pandemi masuk ke Indonesia itu sekitar bulan April tahun 2020 menyebabkan tingkat pengangguran kembali naik. Itu hitungan BPS per Agustus tahun 2020 yaitu sebanyak 7,07%. Nah, pada saat itu pemerintah mempunyai suatu program yang pasti sudah kita sangat kenal, yaitu Kartu Prakerja, di mana Kartu Prakerja ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung tumbuh kembang perekonomian di Indonesia. Nah, hanya saja krisis pandemi corona atau COVID-19 ini telah melumpuhkan banyak kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi yang terkena imbas yang lebih parah lagi. Nah, itu sehingga membuat Presiden Joko Widodo mengambil tindakan dan inisiatif, di mana beliau memutuskan untuk mempercepat proses realisasi program pembagian dan pengadaan Kartu Prakerja ini menjadi lebih cepat, yaitu dimulai pada April tahun 2021, dan percepatan pengadaan kartu ini dilakukan demi mengatasi banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja sebagai dampak dari adanya pandemi tadi. Dan tingkat efektivitasnya itu bisa dilihat bahwa tingkat pengangguran yang tadinya per Agustus 2020 itu naik 7,07 dan pada tahun 2021 per Februari itu turun menjadi 6,26%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanggapi atas jawaban kami? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat diterima. Ya baik, terima kasih. Untuk kelompok 6, kami minta sedikit waktu untuk berdiskusi terkait dari pertanyaan. Ya, kalau begitu mungkin kita bisa lanjut dulu sebentar ke kelompok 6 satu kali. Bisa, Arya? Supaya enggak terbuang-buang waktunya. Oh ya, boleh. Oke. Kelompok 6, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Indah Yuniar. Kepada Indah Yuniar dipersilahkan. Satuan kelompok 7 kayaknya. Maaf, kelompok 7 maksudnya. Maaf, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang akan dijawab oleh Argi. Kepada Argi, persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum terjadinya pandemi, telah banyak negara yang mencapai kemajuan stabil dalam membangun modal manusia.
kondisi sebelum dan sesudah pandemi tentu sangat berkebalikan, salah satunya dalam proses membangun human capital, yaitu dari sisi pendidikan yang dulunya kita bisa bersekolah atau kuliah, kita bebas bersosialisasi secara langsung dengan banyak orang, dan pada saat pandemi, sekarang kita sekolah atau kuliah secara online. Dengan adanya pandemi, dapat merisikokan kemajuan yang telah dicapai berupa perbaikan kesehatan, angka kelangsungan hidup, jumlah anak yang bersekolah, dan meningkatnya jumlah kasus stunting tentunya itu berpengaruh terhadap pembangunan modal manusia mendatang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kwan, apakah Prima Zaria telah mendapatkan jawaban dari kelompok 6? Bukan saya. Tidak, maksudku apakah bisa dilanjut menjawab pertanyaan kelompok selanjutnya atau? Oh ya, untuk yang pertanyaan yang kelompok 6 ya? Ya. Ya, kelompok kami sudah bisa jawab sekarang. Untuk pertanyaan kelompok 6, kami persilakan kepada Gabriel Indri untuk menjawab pertanyaan dari yang dipaparkan oleh kelompok 6. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indah Yuniar dari kelompok 6, di mana pertanyaannya yaitu apa yang menyebabkan tenaga kerja di desa dan di kota itu tidak seimbang dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, sebenarnya memang tidak bisa diseimbangkan ketika kita mendengar kata kota dan desa. Salah satu faktor yang tidak dapat diseimbangkan antara kota dan desa ini yaitu letak geografisnya. Sedangkan jika kita ingin meningkatkan tenaga kerja di salah satu wilayah tersebut itu harus adanya peran penting dari pembangunan infrastruktur dan harus adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang sama. Dalam arti ini kualitas yang baik. Nah, ini selain itu di perkotaan tingkat penganggurannya lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan karena di perkotaan itu penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada, sehingga terjadi ledakan penduduk yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja itu sendiri terhadap angkatan kerja, sehingga terhadap lapangan pekerjaan. Nah, sehingga banyak angkatan kerja yang menganggur. Ditambah lagi di daerah perkotaan itu lebih berorientasi ke sektor industri, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkompeten atau lebih berkualitas, di mana perusahaan akan sangat selektif untuk menyerap tenaga kerja sesuai dengan kemampuan atau skill yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan di pedesaan itu tersedia banyak lapangan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus dan juga penduduk di pedesaan itu tidak sepadat di perkotaan karena di pedesaan juga masih sangat berorientasi pada sektor pertanian, di mana untuk melakukan pekerjaan di bidang tersebut kami rasa itu tidak memerlukan skill yang harus dilatih khusus karena skill penduduk yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan itu pasti sudah turun-temurun. Melakukan seperti bertani, bercocok tanam, beternak, dan sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami kembalikan kepada kelompok 6. Apakah ada yang ingin ditanggapi?
Terima kasih kelompok 5 atas jawabannya, saya rasa sudah jelas. Oh iya, baik, terima kasih. Kuan, kalau mau tanya, ini bagaimana? Mau langsung ke kelompok 6 atau kami buka sesi 2 dulu? Ke kelompok 6 nih dulu. Nanti kalau selesai kelompok 6, bisa lanjut ke kelompok 5 untuk buka sesi 2. Oh iya, baik. Jadi silakan nih kelompok 6. Baik, maaf dari sebelumnya saya kembalikan kepada kelompok 7. Apa kelompok 7 jawaban dari Argi sudah bisa diterima atau apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 yang akan dijawab oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Langsung saja saya jawab. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu faktor penting dalam membangun suatu organisasi atau perusahaan adalah sumber daya manusianya. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi dalam modal manusia, antara lain pelatihan, pendidikan, pengetahuan lainnya, serta menaikkan upah produktif karyawan. Jika tidak terjadi perubahan apapun, walaupun sudah dilakukan pendidikan ataupun latihan, mungkin ada kekeliruan. Barangkali si sumber daya manusia tersebut belum tahu akan potensi yang telah dimiliki dirinya sendiri ataupun tidak percaya akan dirinya sendiri. Kita perlu mencari apa sebenarnya tujuan kita mengikuti suatu pelatihan. Solusi yang dapat dilaksanakan mungkin berupa mengevaluasi serta memilih alternatif lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada saya kembalikan kepada kelompok 8. Apakah jawabannya sudah jelas atau ada yang ingin ditambahkan, ditanggapi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 yang akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi pertanyaannya tadi itu apakah modal ketabahan itu murni adalah anugerah yang dimiliki manusia sejak lahir ataukah ada faktor yang lain membentuk ketabahan ini? Jika ada tolong dijelaskan. Jadi menurut kelompok kami, modal ketabahan itu murni dari dalam diri manusia, anugerah yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi setiap orang itu memiliki potensi untuk tabah dan memiliki peluang untuk mengembangkannya. Individu yang memiliki ketabahan menunjukkan daya tahan psikis terhadap situasi yang penuh stres. Mereka tetap berpikir dan bersikap positif, tetap fokus, fleksibel, teratur atau tertata, dan proaktif. Beberapa atribut personal yang menyertai orang yang tabah adalah konsep diri yang positif, optimis, terbuka terhadap perubahan, memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah, kompetensi sosial yang baik, dan memiliki rasa humor. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok penanya, apakah jawabannya sudah jelas atau ada yang ingin ditanggapi? Iya, terima kasih teman-teman kelompok 6. Jadi menurutnya teman-teman kelompok 6 murni dari bawaan dari lahir ini modal ketabahan, tidak dibentuk dari lingkungan atau faktor-faktor lain. Iya. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 6. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab
pertanyaan dari kelompok 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 9 yang akan dijawab oleh Argi. Kepada Argi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi menurut kelompok kami pendekatan yang sering digunakan itu adalah pendekatan the education based approach. Kemudian ada kelemahan dan kelebihan dari 3 pendekatan ini. Yang pertama, the cost based approach, kelebihannya itu menyediakan perkiraan sumber daya yang diinvestasikan dalam pendidikan dan modal manusia terkait sektor lainnya. Hal ini sangat berguna untuk analisis biaya dan manfaat asalkan tersedia data pengeluaran untuk investasi modal manusia yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh individu atau rumah tangga. Diukur secara keseluruhan mulai dari kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi semuanya terhitung yang bisa membangun human capital terhadap individu. Kemudian kekurangannya itu tidak menunjukkan berapa besar income yang dihasilkan dari individu tersebut. Pendekatan yang kedua ada the income-based approach. Kelebihannya dapat diketahui berapa besar income yang didapatkan seseorang. Sedangkan kelemahannya itu tidak melihat faktor pendukung dalam membangun human capital seseorang. Pendekatan yang terakhir, the education-based approach, kelebihannya pendekatan ini berbasis pendidikan memperkirakan modal manusia dengan mengukur output pendidikan melalui indikator tingkat melek huruf, angka putus sekolah, dan lain-lain. Metode ini merupakan indikator yang berhubungan erat dengan investasi dalam pendidikan seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan elemen kunci dalam pembentukan modal manusia. Sedangkan kelemahannya hanya mengukur output pendidikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada kelompok penanya, yaitu kelompok 9. Apakah jawabannya yang dimaksud sudah jelas atau ada yang mau ditanggapi? Yang tujuan dari pengukurannya ini belum kayaknya dijawab itu tadi. Tujuan dari pengukuran modal manusia ini sendiri tuh apa? Baik, terima kasih. Baik, menurut kelompok kami, tujuannya untuk menilai dampak dari praktik manajemen sumber daya manusia dan kontribusi dari sumber daya ke suatu perusahaan ataupun organisasi. Jika dirasa sumber daya manusia seperti pelatihan dan pendidikan. Dengan adanya evaluasi diharapkan SDM yang ada dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Tujuannya adalah agar dapat memajukan suatu organisasi ataupun perusahaan yang dimasukkan oleh sumber daya manusia tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok Indira. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11.
yang akan dijawab oleh Ramadanti. Pada Ramadanti dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari kelompok 11, salah satu komponen modal manusia yaitu intelektual. Bagaimana cara mengatasi masalah yang terkait faktor usia ini? Dan jika dari pihak perusahaan tetap memilih usia pekerja 20 tahun ke atas, bagaimana cara mengatasi pengangguran terhadap pekerja yang berusia 35 tahun ke atas? Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan atau organisasi membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, serta mampu bekerja maksimal sesuai dengan job deskripsi yang ada. Kualitas karyawan tersebut dapat dilihat pada proses seleksi penerimaan karyawan. Kami yakin di masa depan ketika kemajuan teknologi untuk kesehatan serta kesejahteraan mudah diakses, usia produktif manusia akan lebih panjang dan maksimal. Jadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan terkait faktor usia akan lebih mudah dituntaskan. Usia tidak bisa menjadi tolak ukur bagus atau tidaknya seseorang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Sebaiknya perusahaan lebih fokus kepada tingkat kemampuan ataupun skill yang dimiliki seseorang. Jadi baik tua maupun muda, jika ia memiliki skill, ia akan diterima di suatu perusahaan. Kombinasi antara yang muda serta yang tua ini akan memberikan sinergi yang baik untuk perusahaan. Mereka juga dapat saling membantu dalam pekerjaan. Jika perusahaan tetap memilih usia pekerja 20 tahun ke atas, mungkin untuk pekerja yang berusia 35 tahun ke atas dapat melatih pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Saya kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok penanya, yaitu kelompok 11. Apakah jawabannya sudah jelas atau ada yang ingin ditanggapi? Saya rasa sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Kwan. Bagaimana selanjutnya? Iya, sebelumnya karena saya lihat sudah ada Ibu Fatma, jadi mungkin saya tanya ke Ibu, apakah mau kita lanjutkan ke sesi kedua atau bagaimana Ibu? Masih ada waktu. Masih ada sekitar 1 jam lebih Ibu. Ya, sesi kedua saja. Tetapi sebelumnya saya, sebelum Maladia tadi, sebelum saya lupa, ada berapa keterangan tadi yang kurang tepat, tidak salah juga, tapi kurang, seperti disguise employment itu pengangguran tersembunyi.